Halo, halo. Dengaran, Mas? Halo? Oke, dimulai aja nggih Pak Tinggi. Mulai aja. Ya, Suaranya jelas nih Pak Tinggi. jelas. Oke. Ya. Saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat malam rekan-rekan semuanya, rekan-rekan virtual baik di YouTube maupun di Zoom, di aplikasi Zoom. Dimanapun berada, semoga semuanya selalu sehat di tengah pandemi COVID-19 ini. Selamat bergabung dalam acara spesial edisi Tapak Tilas Bapak Dr. Muhammad Markum Singo Dimedjo. Bersama saya Rizal Asari sebagai moderator angkatan 2010. Ada Dek Damanhuri sebagai admin Zoom dan admin YouTube angkatan 2018. Sebelumnya kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Markum, Pak D. Markum ya panggilannya, yang telah meluangkan waktunya yang hadir di sela-sela kesibukannya. Beliau Tetrasma angkatan 1963, namun masih semangat, masih aktif, masih energik dalam kegiatan Tetrasma. Semoga Pak D. Markum selalu diberikan kesehatan, dilimpahkan rezekinya, dan diberkahi dalam segala urusannya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Agar acara kondusif untuk tanya jawab nanti bisa di akhir sesi melalui chat di YouTube atau bisa melalui chat di Zoom atau bisa diaktifkan videonya. Nanti bisa langsung tanya ke Pak D. Markum ya. Untuk selanjutnya kita sapa dulu Bapak Dr. Muhammad Markum Singo Dimedjo. Nanti saya panggilnya Pak D. Markum aja ya Pak ya. Boleh ya? Ya. Ya, oke. Halo Pak D. Markum, pripun ngabari? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah, oke. Niki kemarin kan di acara halal bihalal ada beberapa dari teman-teman masih penasaran dengan rekam jejaknya Pak D. Markum gitu. Jadi kita berinisiatif untuk lebih mendalami gitu ya, lebih mendalami bagaimana beliau menginspirasi baik di pemerintahan, di karir politiknya gitu Pak D. Mungkin nanti bisa mulai sharing-sharingnya. Dulu waktu di SMA-nya sebelum SMA 4 namanya SMA Teladan ya Pak D. Betul. Betul. Oke. Waktu di SMA Teladan itu ada hal apa Pak yang bisa di-sharingkan, yang bisa dibagi pengalamannya waktu di SMA Negeri 4? Ya, pertama sebagai lulusan Negeri Teladan ya bangga pada waktu itu kan SMA yang terbaik di Indonesia ada 3, Jakarta, Jogja, Surabaya. Jadi 3 sekolahan yang dijadikan SMA Teladan itu hanya di SMA 4 sekarang ini gitu loh. Jadi tidak semuanya ada SMA Teladan, SMA yang terbaik dulu itu ya SMA kita ini gitu loh. Ya. Itu jurusannya jurusan IPA IPS ada waktu itu Pak D? Ada jurusan IPA itu di Jakarta, jurusan kita ini jurusan C, ekonomi. Udah ekonominya. Itu Oke. Setelah kalau pengalamannya di SMA 4 apa aja Pak D yang mungkin berkenan di Pak D. Markum gitu? Kalau diceritakan panjang. Saya di SMA 4 panjang, ya? itu kondisi keluarga saya pun juga masih kembang kempis lah gitu istilahnya. Jadi ya sambil sekolah saya sambil kerja. Jadi pagi hari saya sekolah, siang saya kerja. Itu selama 3 tahun sampai selesai saya sekolah dengan membantu biaya cari uang sendiri. Kerja di pom bensin di Jalan Praban itu loh. Jadi mulai dari tukang oklok-oklok itu, mompa, sampai jadi kasirnya selama 3 tahun di sana sampai lulus sekolah SMA 4 itu.
Waktu itu namanya SMA Negeri Teladan. Jadi kalau Oke. pagi saya sekolah, siang naik tram listrik tuh jurusan ke Praban sana, turun kerja. Pulangnya juga gitu, malam hari baru pulang. Itulah selama 3 tahun sampai saya selesai sekolah, dan alhamdulillah wong jenenge rajin sekolah ya, rajin sinau ya lulus dengan baik. Itu aja. Oke. Alhamdulillah ya. Nah. Terus setelah lulus lanjut ke S1 nih. Ambil jurusan apa nih Pak De untuk S1-nya? Nah, begitu saya ingin berjuang lebih bagus lagi, saya pergi ke Jakarta, nekat. Jadi Jakarta saya kerja di markas daerah Hansip. Zaman dulu ada Mada Hansip 7, jadi saya sambil kuliah. Kuliahnya itu ya sore, karena pagi saya harus kerja. Itu sampai selesai. Setelah selesai, kuliah saya selesai, ada pendaftaran di Departemen Penerangan. Di Departemen Penerangan ini setelah testing, saya ternyata lulus juga. Akhirnya saya dibenum di Jawa Timur, balik lagi ke Surabaya. Itu cerita kasarnya. Jadi wiwit mulo bukane kerja sebagai pegawai negeri itu di Departemen Penerangan. Dimulai dari Kanwil Depen Jawa Timur, terus kemudian dipindah ke Malang, naik kepala seksi, terus naik jadi kepala Kandep Kabupaten di Bondowoso. Setelah itu dipindah lagi naik Kepala kantor Bondowoso ya. Kantor Depen Kabupaten Bondowoso selama 7 tahun. Terus dipindah ke Surabaya, kepala Depen Kodia Surabaya selama 3 tahun. Kemudian naik lagi jabatan saya menjadi Kakanwil, itu kepala kantor wilayah Departemen Penerangan Provinsi di Aceh. Di Aceh 4 tahun, pindah lagi ke Riau selama 4 tahun, sama dengan jabatan yang sama. Kemudian dipindah lagi ke Jawa Timur, juga selama kurang lebih sekitar 2-3 tahun. Baru melangkah ke dunia politik, jadi bupati di Ponorogo selama 10 tahun. Terakhir, masuk ke DPR selama 10 tahun, pensiun. Sampai sekarang gitu loh, Mas. Oke. Ini Pak, sebelum masuk ke dunia politik kan masih di dunia pemerintahan. Yang waktu menjadi PNS ke kepala kantor, itu gimana Pak De? Supaya menjadi PNS yang ideal gitu Pak De. Soalnya kebetulan saya sendiri juga PNS dan banyak teman-teman alumni yang menjadi PNS gitu Pak De. Tips-tipsnya itu apa? Syaratnya cuma satu, rajin. Jadi kita ini kan hidup di panggung sandiwara, apa jari sutradaranya, pemimpinnya menghendaki saya itu apa. Lah saya diberi kesempatan sekolah, alhamdulillah, karena saya memang suka sekolah. Jadi sekolah pegawai negeri mulai di PNS itu dari Sepada, Sepala, Sepadya, Sespa, sampai yang terakhir saya mengikuti pendidikan yang paling tinggi di Republik ini namanya KRA, kursus reguler angkatan ke-22 Lemhanas. Itu sekolah yang terakhir. Jadi pangkat top saya bisa mencapai top kalau saya bisa mengikuti pendidikan di KRA tersebut pada waktu itu. Tapi kalau pendidikan di departemen, di pegawai negeri, yaitu Sepada, Sepala, Sepadya, Sespa, selesai gitu. Oke. Ini saya kan googling di Google ya. Kan ada kontribusi Pak D ini, yang peninjauan instalasi listrik bersama Sultan Batugana, benar nggak Pak D? Yang melalui jaringan listrik, itu kontribusinya itu gimana Pak D? Oh, itu apa zaman gara-gara dulu itu terus bisa sampai jadi kepala kantor gitu Pak D? Loh enggak, waktu di di DPR itu saya sudah enggak di pegawai negeri lagi. Setelah selesai dari bupati, pensiun, saya baru berpolitik. Di dunia politik saya kebetulan tidak di Komisi 7. Komisi pertama yang saya ikuti adalah Komisi 4. Bagian pangan. Pada waktu itu. Kemudian tahap kedua,
di DPR di Komisi 7 baru bareng-bareng sama Sultan Batugana. Itu aja. Nah, di Sultan Batugana itu antara lain di Komisi 7 itu mengurusi berkaitan dengan listrik. Itu aja. Itu sebelumnya kan di PNS nih. Kalau faktor yang menjadikan latar belakang pengen jadi masuk terjun ke dunia politik itu apa Pak De? Kenapa kok nggak di PNS saja gitu sampai jadi dirjen atau jadi apa gitu? Kenapa Pak De? Zamannya waktu itu seperti itu gitu loh. Jadi kalau Sopo sih nggak ngerti pada waktu itu zaman Orde Baru, kalau kita nggak deket-deket dengan tidak berkiprah dengan di partai atau di ya waktu itu kasarnya itu di Golkar gitu, ya nggak akan kita akan dapat jabatan. Untuk jabatan itu pun juga ada tes-tesnya macam-macam. Untuk jadi bupati itu harus ada penataran khusus, pendidikan khusus, itu. Di samping itu juga apa istilahnya keaktifan kita di partai gimana? Nah, baru diusulkan. Diusulkan itu dites, udah lulus baru jadi nggak seperti sekarang kan rakyat yang milih. Kalau dulu kan yang menentukan atasan. Jadi istilahnya ya di panggung sandiwara tadi terserah sutradaranya. Kalau sutradaranya itu mikir saya bisa jadi ya jadikanlah saya bupati gitu. Jadi bupati pun setelah 5 tahun atau 1 periode juga ada tes lagi. Kira-kira iso mampu nggak wong iki dadi bupati yang kedua, dites lagi. Alhamdulillah masih bisa. Tuh. Jadi di masyarakat saya masih bisa terpakai sekitar 10 tahun maksimal itu. Jabatan bupati cuma 2 kali, nggak boleh lebih. Akhirnya saya cari jalan keluar supaya karena saya masih muda, saya pengen kerja apa lagi nih, satu-satunya jalan saya di politik tadi. Memulailah saya bergerak di bidang politik, akhirnya bisa masuk ke DPR. Itu aja. Di DPR pun juga itu tidak semudah orang itu karena yang pengen jadi kan banyak Mas. Jadi rebutan lah kayaknya. Cuma karena waktu dulu itu partai itu menentukan sekali gitu. Kalau sekarang kan yang menentukan rakyat. Dulu partai yang menentukan. Jadi atau tidaknya itu walaupun dia pinter, walaupun dia terkenal, tapi kalau partai tidak menghendaki jadi, ya nggak jadi. Jadi semuanya terpulang pada partai itu sendiri, gitu Mas. Kalau di komisi di periode pertama berarti di komisi 4 nih, yang ya. Di tahun 2004 itu sampai 2009 nih, komisi 4. Ya, pokoknya 5 tahunan lah, 5 tahun, kemudian 5 tahun gitu. Itu beralih dari komisi 4 ke komisi 7 itu dari atasan juga Pak De, atau kemauan sendiri gitu berdasarkan seleksinya? Diatur dari atas Mas. Jadi karena saya mempunyai barangkali ya, menurut penilaian ketua partai saya, Pak Markum ini ibaratnya barangkali gitu, supaya menangani yang berkaitan dengan komisi 7, jangan di komisi 4 lagi itu. Jadi begitu saya masuk di DPR, yang menentukan ya partai, Pak Markum di komisi ini menangani masalah ini, gitu. Jadi kita ini wayang Mas, semuanya tergantung pada sutradaranya gitu loh. Yang waktu pertama kali masuk di tahun 2004 itu Pak De, itu pertama berarti dari atasan ya, bukan Pak De sendiri yang ikut politik gitu, yang pertama kali di DPR. Ya. Apapun ceritanya, kan kita orang politik Mas. Kan ditanya, saya bertanya dan kemudian ditanya cocoknya di mana dan sebagainya, penilaiannya kepada sutradaranya. Menurut sutradara saya cocoknya di DPR. Oleh karena itu saya suruh kampanye. Oleh karena itu saya suruh mempersiapkan diri kan gitu. Lek gak jadi ya gak jadi. Kalau jadi ya terus diatur oleh partai gitu Mas. Setelah sampai di sana ya nggak tahu itu mereka itu apa tuh konsepnya ngaturnya, kok tahu-tahu saya taruh di komisi 4. Yang kedua juga gitu. Masuk lagi kok tahu-tahu di komisi 7, kenapa gitu. Ya saya bertanya waktu itu, memang keahlianmu neng kene, cocokmu neng kene,
divisi kerjaan yang harus kamu lakukan ini, targetnya begini. Semuanya sudah diatur oleh partai, Mas. Wes? Terus ini ada yang masuk, Sofania. Bentar gitu Pak De. Ini live di YouTube Pak De. Jadi yang hadir di sini nggak cuma di Zoom, yang hadir di sini ada YouTube, nggak kelihatan juga gitu Pak De. Ya. Terus ini Pak De, saran-saran buat yang masih berjuang di karir PNS itu Pak De. Ini ada pertanyaan. Itu gimana Pak De? Pak De dulu kan pernah di PNS kan? Ya. Ya. Sarannya gimana Pak De? Paling harus diingat ya Mas ya. Okay. Kita ini hidup di mana? Hidup di dunia ini panggung sandiwara ini sing jadi sutradara Gusti Allah ibaratnya. Kalau di kantor, kalau kita tuh di suatu kantor, supaya kita tuh disenangi pemimpin, supaya kita disenangi sutradara, supaya kita bisa dimainkan lagi di dalam istilahnya sebagai pemain apa dan sebagainya, ya kita introspeksi pada diri kita sendiri. Saya dulu itu menangnya karena saya sekolah. Pendidikan sepada, sepala, sepada, sespa itu kan wajib ke negeri. Kalau pegawai negeri sudah mempunyai istilahnya ijazah tentang pendidikan itu komplit, saya rasa pimpinan juga kalau nggak ngasih jabatan sama kita itu segan. Sebaliknya kalau di sekolahan kita itu ya main-main, nggak tenanan, nggak oleh ya gimana laporannya kepada atasan kita ya jelek. Oleh karena itu semaksa saya sekolah, hukumnya wajib bagi saya harus memperoleh minimal nomor 3 itu aja. Tapi yang sering adalah nomor 21 itu aja. Jadi kalau saya sudah seperti itu, saya nggak usah minta pun, saya tersenyum itu dia ngerti, yo nanti tak kasih jabatan sana, ya waktumu nanti di lapangan, ya nanti dan lain sebagainya. Dan saya selalu minta, saya lebih suka sekolah, itu aja. Jadi sekolah saya itu produk lumayan lah senengannya. Bayangkan Mas, mulai sepada sampai sespa, sampai ke Lemhana, pendidikan itu pendidikan yang di kepegawaian itu. Nah, sekolah umum ya sampai saya itu pengen sekolah sampai setinggi-tingginya sak pol-pole ibaratnya kan gitu. Sampai tak lakoni saya sekolah ke Pittsburgh. Pittsburgh itu di Amerika Mas, di Massachusetts. Tujuannya apa? Ya sekedar mempunyai kelebihan daripada pemain-pemain yang lain sehingga saya bisa dipakai untuk tingkatan yang lebih tinggi lagi. Jadi sekali lagi bagi saya pada anak cucu saya itu sekolah itu penting, titik. Jadi sekolah jangan main-main. Karena sekolah itu akan menentukan karir kita di masa-masa yang akan datang. Hanya alhamdulillah lah gitu. Saya kok iso sekolah. Ngatasi wong desa Mas. Saya ini orang desa, Sumber Pucung. Dari Malang ya? Di Karangkates. Dari Malang ya? Di Malang, ya. Di desanya Sumber Pucung. Terkenalnya yang paling terkenal Karangkates, satu desa itu. Itu aja. Jadi mulai dari daftar sana, sekolah SMP, SMA, sampai S1, S2, S3, semuanya saya lakoni dengan semangat yang luar biasa. Mengingat saya wong desa. Saya kalau tidak sekolah tidak akan jadi orang. Saya kalau nggak begitu pendidikan, saya tidak akan jadi orang. Karena saya anak tunggal, anak wong nggak duwe, saya pengen sekolah setinggi-tingginya, pengen mempunyai kedudukan dan jabatan yang setinggi-tingginya. Begitu Mas saya. Waktu jadi PNS itu kan kerjanya tetap di Surabaya. Ini kan kalau waktu muda promosi kan ini Pak De, pindah-pindah. Tapi waktu masih menjadi pelaksana itu tetap di Surabaya apa pindah-pindah juga Pak De? Oh ya pindah-pindah Mas. Pindah-pindah ya. Jadi saya pertama kali di Kanwil Depen Provinsi Jawa Timur di Surabaya. Diberi kesempatan sebagai kepala seksi di Lumajang, Pers. Terus kemudian ditarik lagi ke provinsi, sekolahkan lagi, pulang sekolah, ditaruh lagi di Malang, kepala Penmob, penerangan mobil. Sudah itu saya sudah di sana berapa tahun, 3-4 tahun, tarik lagi ke provinsi, sekolahkan lagi. Pulang sekolah baru didadekkan kepala Depen Kabupaten di Bondowoso. Itu.
Pulang dari 77. Bondowoso ditarik ke Surabaya. Tarik Surabaya kemudian jadi kepala Depen Surabaya. 2-3 tahun kemudian saya disekolahkan lagi, naik lagi jabatan saya, pendidikan lagi, akhirnya jadi kepala penerangan Provinsi Aceh. 4 tahun di sana. Di Aceh. Iya. Pertama kali jadi kepala penerangan provinsi itu di Aceh, Mas. Situasi pada waktu itu ya kayak gitulah, masih rodok gawat. Iya benar. Ada gerakan Aceh Merdeka. Ya, gerakan Aceh Merdeka benar. Betul. Jadi situasinya seperti itu. Tapi alhamdulillah saya itu nama saya Singodimedjo. Hanya kebetulan saja. Nama Singodimedjo diakui acungi jempol di daerah Aceh. Sehingga saya tidak terlalu berat menghadapi masyarakat Aceh, berdekatan dengan masyarakat Aceh, karena mereka orang-orangnya Daud Bereh ini adalah kebetulan sama saya baik semua. Jadi alhamdulillah rodok aman lah gitu di sana. 4 tahun, kemudian baru naik ke istilahnya itu Kakanwil Depen Provinsi Aceh itu kelasnya C. Kelas C, Mas. Naik ke tingkat B, itu di Provinsi Riau. Nah, kemudian di Provinsi Riau, saya 4 tahun naik lagi ke Provinsi tingkat A di Jawa Timur. Itu dulu ada kelas-kelasnya. Kanwil itu ada kelasnya, Kandep itu ada kelasnya, dan lain sebagainya. Habis dari Surabaya itulah saya jadi Kakanwil, nggak tahu ceritanya ya apa kok kongon sekolah. Sekolah-sekolah yang berkaitan dengan pemerintahan. Terus akhirnya, ya pancen sergep sinau, Mas, ya rodok genah lah kuliah sekolah. Akhirnya saya masuk calon untuk jadi bupati. Dimanapun saya juga nggak tahu. Tahu-tahu bisa nang Ponorogo, saya siap aja, tidak ada ciptanya, tidak siap. Begitu. Jadi dulu yang menentukan ya gubernur ya Pangdam kan gitu, kan tidak rakyat. Akhirnya jadi bupati di Ponorogo. Setelah di Ponorogo 5 tahun kok rasanya enak gitu loh. Saya ada bagi keluarga. Saya pengen mindo, saya lapor. Baik, saya di pendidikan lagi. Akhirnya pendidikan udah lumayan, akhirnya jadikan yang kedua kalinya. Kedua kali udah Pak ya? Iya, saya jadi Bupati Ponorogo 10 tahun, Mas. Habis mantap, itu, Pak, saya kan enggak boleh lagi. Saya lari ke pimpinan politik saya. Akhirnya saya disarankan untuk menjadi anggota DPR karena masih muda. 10 tahun jadi anggota DPR, tua, wis wayahe ganti regenerasi, ganti nom-nom lah. Saya mundur. Mau maju lagi, dengkule wis ora kuat. Gitu loh, Mas. Dan ini kesibukannya apa, Pak De? Enten bisnis atau gimana gitu, Pak De? Sakjane ya banyak kesibukan ya, ngomong putu, ya nyapu-nyapu ya. Lah wis umur 75 ngon ngopo to, Dik? Nggih. Menikmati usianya nggih. Iya, menikmati hidup. Bayangkan pensiun telu kurang apa? Kan sudah cukup pensiun pegawai negeri pangkat 4E, pangkat tertinggi itu. Iya, iya pangkat tertinggi 4E. Ya. Pensiunan bupati. Yang ketiga pensiunan DPR RI. DPR RI itu oleh pensiun. Kalau DPR itu enggak. Gitu loh. Jadi pensiunku itu telu. Jadi bayangkan kalau untuk rumah 3 aja ya cukup. Alhamdulillah cukup lah, Mas. Oh, berarti waktu PNS itu bukan resign ya ke jalur politik itu. Jadi masih jalan itu Pak Ade antara PNS sama politiknya. Oh iya, Mas, waktu situasi pada waktu itu kan seperti itu. Saya harus menentukan sikap. Saya pegawai negeri. Saya lari politiknya kemana? Cuma gitu aja. Nah, partainya nggak terlalu banyak waktu itu. Ya sudah, saya satu itu di Golkar. Nah, pada waktu itu ya dimonitor terus sepak terjang saya itu. Akhirnya dijadikan bupati setelah saya aktif di partai, di politik gitu loh. Politik bupati itu masih ya setidak-tidaknya jabatan politik pasti ada. Itu statusnya ketika menjabat jadi bupati itu status PNS-nya itu udah pensiun atau masih PNS itu Pak De? Saya terakhir masih PNS. Begitu jadi anggota jadi bupati ya minta pensiun lah, Mas.
Resign ya berarti ini. Iya, jadi Pensiun bupati. ya. Nggih. Kok pensiun bayarannya loro, mboten pareng. Jadi Nggih. salah satu harus saya milih jadi bupati. Pensiun Departemen Penerangan saya pensiun. Tapi pangkat saya sudah top, Mas. Itu Oke. sudah 4E paling tinggi Oke. pada waktu itu. Nggih. Itu 4E itu di usia berapa Pak De? Udah mencapai 4E itu. Wah, ini susah lupa lali. 60 ya. Mendekati pensiun enggak? Ya masih jauh ya, Mas. Masih pegawai ya. Oke. Ya, 50-an lah. Saya masih kuat kok waktu itu. Wong saya waktu minta pensiun diketawain sama orang Depen. Gue leren bupati harus dadi apa we gitu. Ya, Oh, jadi mbok Pak pensiun ya wis gitu. Memang banyak yang menyarankan pada waktu itu kenapa harus pensiun gitu. Wong nggak pensiun juga boleh gitu. Merangkap juga boleh, tapi saya nggak enak makan gaji double. Gitu loh. Kan double, Mas. Dari pegawai dapat, dari bupati dapat, kan nggak elok gitu loh. Jadi saya mengundurkan diri dari bupatinya, dari pegawai negerinya saya minta pensiun. Itu, Mas. Niki ada pertanyaan Pak D dari YouTube. Ini pertanyaannya, Niki Pak D kan selalu aktif nih di kegiatan Tetrasma. Ini kan terlihat sehat, seger gitu. Niku resepnya apa nih Pak D? Dan kelihatan sehat, rahas gitu. Awet muda. Awet muda, okay. Ini loh Mas ya. Semangat. Jadi kita ini istilahnya itu menungso itu kan tidak mungkin hidup sendiri. Perlu konco, perlu teman, perlu sahabat dan sebagainya. Kebiasaan itu akhirnya jadi kebablasan, senang berorganisasi dan lain sebagainya. Nah kebetulan saya ini di Surabaya itu sakjannya gitu ya. Saya baru 4-5 tahun ini loh Mas. Sebelumnya saya kan di Jakarta. Jadi pada waktu saya dolan ke Surabaya ketemu bongso tekek-tekek itu konco-konco kucing gini lek misu lek ngomong itu saya suka seneng saya kumpul sama mereka sing ngomong tak kecap rong kecap bantu metu gitu. Nah, itu saya suka. Akhirnya saya memutuskan dengan keluarga saya pindah Surabaya. Istri saya masih di Jakarta itu. Saya pindah aja ke Surabaya gitu. Karena kebetulan saya di sini juga ada anak, ada cucu gitu loh. Jadi saya lebih suka di Surabaya. Akhirnya sampai sekarang. Terus kemudian pada waktu saya di Surabaya, karena saya bergaul dengan teman-teman SMA 4, teman-teman itu, ya pada waktu itu kebetulan ketuanya kan Mas Triwono, itu juga teman saya gitu. Jadi tidak terlalu sulit saya bergabung dengan teman-teman yang lain. Hanya kebetulan aja istilahnya setelah selesai kepemimpinan Mas Tri diganti dengan ketum kita yang cantik. Mas Kiki ini saya diminta untuk duduk di Dewan Alumni. Dewan Alumni ada 10 orang, akhirnya memutuskan saya jadi ketuanya. Cuma itu aja. Jadi satu-satunya jalan ya mengarahkan ya istilahnya supaya jalannya organisasi ini Dewan Alumni tugasnya ke sana. Hanya kebetulan saya suka gitu aja. Ini mungkin yang lain ada pertanyaan? Oh iya, Pak De, aku mau tanya. Sekarang tinggal di mana, Pak De? Wonorungkut Utara 5 nomor 1. Gampang kok. Desa Wonorungkut Utara. Ya, Wonorungkut Utara, Perumahan Wonorungkut Utara 5 nomor 1, Kelurahan Wonorejo, Kecamatan Rungkut. Saya tidak tinggal di sana, Mas, tidak di mana? Rumah-rumah besar, rumahnya pejabat. Aku khawatir kok bisa nggak ada korupsi. Saya itu hal-hal begitu tak silai. Ben masih tinggal di kompleks di perumahan yang kecil nggak apa-apa, yang penting kumpul anak butuh itu aja. Nah, benar Pak De. Iya benar. Saya ayam di sini saya. Ini kapan-kapan silaturahmi ke tempat Pak D. Iya, silaturahmi. Jadi di sini barangkali ada nomornya juga Pak De. Nomor sudah ada, nomor. Oh, sudah ada ya? Nomor ada. Nomor rumah ada.
Sehat-sehat Pak D. Nggih. Alhamdulillah, nggih Mas. Jenengan Jadi jamune napa Pak De? Eh? Ben seger waras. Jamune Paling napa dah. Pak De? nrimo ing pandum. Kita Nggih. ini ini ya toh hidup di sandiwara ini harus sesuai dengan kodratnya, kemampuannya ya opo, umur sakmene 75 kok sehat dari orang semuanya. Lah awakmu loro ta ya kenapa? Sederhana aja, nggak pakai jamu-jamuan. Jamu ini mangan Pak. Ngombe ya cukup. Saya punya satu apa ya, bukan falsafah ya. Keyakinan lah gitu. Urip yo ya apa anane aja lah. Enjoy aja lah. Lek luwe ya mangan. Lek haus ya minum. Ngantuk ya turu gitu aja. Ada kesempatan jalan-jalan sama putu, jalan-jalan sendiri sama tonggo kanan kiri. Yang penting itu kita ojo adigang adiguna. Mentang-mentang mantan anggota DPR, mantan bupati ora gelem nyopo. Enggak. Saya kalau jalan-jalan sama teman-teman semua yang tonggo-tonggo kanan kiri sing podo duweke gitu. Ya biar enak lah. Tetap membumi ya Pak D. Tetap membumi. Tetap merendah. Coba aku toh. Iya. Bukan melarang, saya mau tinggi-tinggi apa? Mau ditinggikan dulu apanya? Itu. Masih lulusan Amerika ibaratnya nggak burung yang balik mana nang gini rumput. Nang deso, misu-misu. Ya apa lagi? Saya nggak mau tinggal di istilahnya real estate yang besar-besar kayak di galaksi dan lain sebagainya. Bukan apa-apa, karena memang nggak punya duit. Punyanya di sini ya sudah, kemampuannya di sini ya sudah, kita terima. Itu aja. Yang penting anak-anak saya sekolahnya tutup, putu-putu saya sekolahnya rajin. Itu saja. Saya bahagianya di situ kumpul sama anak putu kok, Mas. Jadi enggak punya pikiran macam-macam. Kalau soal dunia, alah Mas, saya itu sukanya biayaan istilahnya. Sekolah yang Amerika, seluruh dunia hampir sudah saya datangi. Hanya pengen delok. Lek kok manggon nek kono wegah, angel golek pecel ning kono angel, tenan golek. Iya, nang New York golek sego jam 12 bengi bojoku nangis. Kenapa? Laper, enggak mangan sego. Padahal mangan daging jenenge tak piring daging yo gak kita. Niku S2 napa S3 niku Pak De? Waktu ke Amerika. S2 napa S3 niku? Oh, saya sekolah di sana toh. Pendidikan khusus. Jadi pada waktu itu ada penataran khusus yang dipanggil untuk ya istilahnya politik lagi. Ya bukan politik ya, dari negara kok saya itu. Ada beberapa orang yang sekolah. Pertama di Pittsburgh, yang kedua di Massachusetts. 2 kali saya sekolah di sana. Tapi kalau biayaan keliling dunia memang hobi. Punya rezeki ya bawa istri, anak, cucu semua bawa keliling aja kemana-mana sudah senengannya dolan. Itu loh Mas. Kasih niki nggih. Punya niki mboten penyakit bawaan iki Pak De. Penyakit? Nggih. Nah, awakmu itu nyindir apa tenanan gitu loh. Enggak biar apa kan emang ngomong sing sehat ini kan Pak De. Biar soal yang bener nggak ono. Saya sehat malah. Alhamdulillah nggih. Alhamdulillah. Semoga selalu sehat terus nggih. Terima kasih Mas, sehat walafiat alhamdulillah. Dungane jamune sing penting. Jamune dok lali dari gitu. Ada pertanyaan lain mungkin? Ini dari YouTube sudah selesai. Sudah nggih. Alhamdulillah. Jadi dengan berakhirnya omong-omong kita ini, saya mohon saya tidak berniat menceritakan, meninggikan saya pribadi. Saya ini selamanya low profile, wong desa, wong bodoh, wong elek, saya akui. Jadi saya tidak pernah meninggikan diri saya. Oleh karena itu kalau ada ucapan saya, kata-kata saya yang ketoke rodok melip,
rodok sombong, saya mohon maaf ya. Nggih, sami-sami. Walaupun saya sekarang sudah tua, nggak main guru, tapi justru saya masih kedunungan dosa dan luput. Saya minta maaf pada teman-teman sekalian, terutama ya sesepuh lah yang sudah sepuh, Mas Tri, kayak Sopo, kayak teman-teman saya yang sepuh, saya mohon maaf yang saya. Oke, sami-sami. Ada pertanyaan lagi dari teman-teman? Oke, karena nggak ada pertanyaan, kita akhiri sampai sini dulu ya untuk acara tapak tilasnya. Terima kasih kepada Bapak Dr. Muhammad Markum Sinodimejo. Semoga Pak D selalu diberikan kesehatan walafiat sehingga bisa menghadiri acara-acara IKT Trasmas selanjutnya. Amin. 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 Semoga apa yang disampaikan juga oleh Pak D Markum bermanfaat juga bagi kita semua ya. Amin. Matur suwun sangat Pak D atas sharing-sharingnya. Mohon maaf apabila ada penyampaian yang kurang berkenan, salah-salah kata, mohon dimaafkan. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak D wis metu ya? Sudah keluar, Mas. Oh ya wis. Ya suwun ya. Siap. Mas share intinya ya, share nomornya ya. Oh iya iya. Oke. Ini kan ada di save kan ya? Di save enggak YouTube? YouTube otomatis ning channelnya itu. Oh, langsung nge-save ya? Iya.